Satu trik, kalau antum pengen belajar iseng, ya gimana cara meningkatkan kualitas sebuah mikroba. Iya. Apapun mikrobanya hadir mirip. Triknya, ini sambil nunggu itu loh, misi waktu. Yes. Mau itu. Iya, siap. Itu sarapan belum semua? Aku belum. Kejam ini ya. Ini ada ya. Aku nggak biasa makan pagi. Nanti makannya sopot pas juga. Udah siap, tulis. Awas, ini rahasia ilmuwan doktor ke atas. Iya. Trik menaikkan. Pokoknya gimana caranya ngenaikin pangkat dari kopral jadi sersan, dari sersan jadi mayor dan seterusnya. Jenderal. Caranya gini. Kita berandai-andai di ruko makan ini aja lah yang ada dekat ya. Ini apa nih? Triko misalkan. Ini triko lah ya. Ini triko misal. Triko kan lebih ke fungsinya ke apa? Walaupun fungsinya bukan cuma anti fungi atau bukan, ini banyak fungsinya. Cuma lebih dipakai kan untuk urusan itu biasanya. Gini. Anggap ini misalkan trikonya misalkan anggaplah 10 pangkat 6 misal. Oke, misalkan ya. Nah, jenengan cari semua jenis jamur patogen, masukkan ke dalam sebuah wadah. Misal mau dari kebun ke apa terserah, jenengan ambil dari mana? Ambil dari cabai yang kena patek, taruh di wadah. Bisa dihancurin nanti kan? Misalkan di pateknya di cabai ya, di buahnya. Hancurin cabainya, peras, tetesin airnya di wadah, dipisin kayak apa kayak terserah. Oke, dah. Terus cari juga jamur apa aja terserah. Pokoknya semua jenis jamur-jamuran yang ada di lapangan kayak fusarium, oke? Yang ada di daun itu berarti ya? Pokoknya di mana aja lah, oke? Semuanya dioperasikan, simpan di dalam wadah. Contoh simpel, misalkan antum pas jalan-jalan di kebun ada badokan, atau badokan, kudusan, ya. Kalau warnanya kuning berarti itu kena fusarium. Ya kan? Ambil daunnya beberapa, kasih air, peras. Insya Allah, itu fusariumnya ada di situ di air itu, ya kan? Masukin ke pisin, ke wadah apa aja lah ya. Oke, nggak usah tebal-tebal lah, yang penting ada. Setelah itu, tetesin triko situ di atasnya. Oke, kalau warnanya hijau pekat, lulus, yang naik pangkat. Tapi kalau warnanya biru, bahkan bisa berubah menjadi oranye, dia gak sanggup kuat, malah mati. Paham? Oke, lanjut. Jadi apa? Ulangi lagi. Kalau warnanya jadi hijau, bahkan semakin pekat, itu berarti dia bisa mengatasi. Tapi kalau warnanya biru, bahkan bisa jadi ungu, bisa jadi oranye, selain hijau, berarti dia gak sanggup mengatasinya. Artinya, trikonya kalah. Paham? Oke. Misalkan ke fusarium dia sanggup. Oke. Hijau. Cari jamur yang lain. Ambil misalkan dari akarnya karet misalkan, akar putih ya kan. Ambil akar yang terserangnya, sama kasih air aja lah. Peras, insya Allah masih ada di situ. Sama tekniknya, tetesin. Begitu dia kuat naik, misalkan warnanya tetap bisa lagi hijau, berarti insya Allah dia akan naik dengan sendirinya pangkatnya. Tapi jeda dari satu jenis jamur ke jenis yang lain itu jelek-jeleknya 3 bulan diistirahatkan, jangan langsung. Oke? 3 bulan. Oke, paham ya? Nah besok misalkan ada patek, ambil patek sama, ambil cabai yang kena patek, remas-remas, ya kan? Kalau misalkan ada airnya, kasih air dikit, simpan lagi di wadah. Yang sudah tadi lulus, tetesin lagi di situ. Lihat noktahnya, yang pasti sih tetesin. Warnanya seperti apa? Kalau tetap lagi warnanya hijau tua, lulus, insya Allah dia naik tanpa lab, tanpa laboratorium ini. Paham? Ya. Jadi kalau pengen semakin kuat, maka semakin banyak patogennya yang kita tes. Oke. Cuma saran ya gini. Semisal antum ini trikonya misalkan yang ditetesin
yang ke fusarium udah lulus kan. Ketika kita mau pakai ke yang kedua, jangan semuanya. Kita khawatirkan langsung mati, harus diulang dari awal. Oke, ngerti maksud saya? Pisahin lah sebagian, jangan masuk HP. Lihat reaksinya ya. Takut gagal. Iya, ketika dimasukin ke jenis yang kedua atau ketiga, dia gagal, hilang yang sudah pernah kita treatment sebelumnya. Mati. Capek kita harus ulang lagi, nyari lagi ke fusarium lagi kan gitu. Minimal sampai ke fusarium udah lulus lumayan lah, kan gitu kan. Jangan semuanya dipakai untuk treatment selanjutnya gitu. Pisahin lah dikit, paham ya? Dikembangin lagi Gitu ya, Jadi pengembangannya itu multi strain gitu ya. paham ya? Nggak usah nyari Jadi jauh kami- lagi berarti ya. Oke, lanjut ya. Kesimpulannya apa? Semakin banyak strain patogen yang dicoba, insya Allah ini semakin Jagoan. jadi jagoan. Bisa ngatasin seluruhnya. Biasanya bisa ngatasin 4 macam aja. Dia bisa naik pakai 10 pakat 14. Kemudian aplikasikan ke lahan, ya kan? Setelah diaplikasikan ke lahan, masukkan patogen dengan sengaja ya. Kalau perlu kita komporkan. Tes. Ya. Lihat reaksinya. Caranya gimana? Misalkan ini lahannya di kotak 1 meter ini ya. Iya. Oke, kita siramkan dari kotak lagi ya. Kemudian masukkan kelapa tua ya, baru dibelah, masukkan dulu patogen lagi, diulangi patogen dari pohon yang lain misalkan, masukin kelapa, tumpuk kan ya, tanah nanti dikubur kira-kira permukaan ujung tempurungnya, tutup ya, 5 hari kemudian buka. Kalau di seluruh permukaan kelapanya hijau, tulis biarkan jadi. Simpel kan? Ini berbicara ahli mikrobiologi, aku nyetak tanpa perlu kuliah. Oke, lanjutin. Ini contoh aja tadi kok. Yang lain konsepnya sama, tapi bukan berarti gini. Ini sorry, nah tadi itu mana? Meta. Ya. Meta jangan pakai jamur, bukan peruntukannya. Serangga. Serangga yang dipakai. Wereng. Mulai dari ulat yang gampang mati sampai ulat yang paling susah mati. Ngerti? Ya. Biasanya ulat yang paling susah mati itu ulat tembakau. Tembakau. Itu plastik aja bisa ditolongin sama dia. Ya kan? Jadi tes dulu kepada ulat yang paling gampang mati. Kelas kopral. Ya kan? Muminya itu yang dipakai untuk ngetes yang ulat kedua. Lulus jadi bumi lagi. Bumi yang awas jangan meta yang baru lagi percuma nanti nggak berubah dia. Nanti maksudnya. Ya. Oke. Terus sampai yang paling bandel. Yang paling bandel itu 1 ulat tembakau, 2 ulat sirsa. Oh, gede itu. Dia kepalanya kayak Helm. helm. Ya. Bisa mati ini tuh insya Allah selesai. Yang Meta hijau. kita jagoan. Oke. Itu baru dari ulat, belum lulus kumbang. Sama. Ulangi lagi. Multi spesies. Oke. Begitu bisa ngatasin ulat, ngatasin kumbang, ngatasin belalang, bla 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 bla, semuanya kena. Barulah kategorinya bisa dianggap 10 pangkat 14 secara tanpa laporan. Butuh berapa lama? Iya. Biasanya 3 tahun. Nah, 3 kali 3 kali 3. Oke, karena kan prosesnya kan ada jeda 3 bulan berarti. Iya. 3 bulan. Paham? Kalau antum pengen bikin KRR, mana tadi KRR? Nggak ada. BRR. Nah, KRR pun sama. Anggap, misalkan di situ kita mau mainkan 12 mikroba, maka setiap mikroba tunggal di direkayasa. Contoh, kita berniat biar formula ini bisa menguraikan pestisida kimia, maka ambil salah satu, terserah bodo amat, tidak mau ngambil yang mana. Dulu aku ngambil dari Pseudomonas, ya, SP ya, aku ambil. Habis itu apa? Kalau dalam suatu bejana atau wadahan, aku tetesin dari golongan ABMK dulu 0,001 mg.
mati nggak. Tapi ini butuh mikroskop. Melihat dia mati pangganya kan susah. Nggak berubah warna, nggak ada ya. Nggak ada. Oh. Sebulan kemudian periksa hidup lanjut, tambahin 0,02 sampai bisa bertahan di 1,0. 1 mili, 1000 mili. Ya. Selesai dengan ivermectin, ganti dari golongan fosforus. Ketika semua jenis pestisida bisa selesai, dia jadi bionuklear, pengurai residu pestisida kimia. Butuh waktu 17 tahun. Yes. Jalankan. Enggak, ini biar sambil nunggu loh ini ya. Iya. Biar jangan punya sedikit pemahaman Motivasi. pengetahuan aja. Ini 17 masih tahun. muda-muda. 17 tahun, Bang. Bisa dipahami. Karena apa, Prof? Yang bikin masalah udah 16 tahun mati. Nyesek. Ulang ada gitu, tapi nggak gitu. Kayak tadi gayanya, Bisa. ya kan? Pisahin separuh, jangan semuanya. Nanti mati HP. Paham ya? Mahal apa murah ilmu itu? Mahal. Mahal. Ih, paham ya? Tapi itulah salah satu trik raja. Kamu pikir apa? Menguatkan sebuah mikroba biar menjadi tahan A, B, C, D. Lanjut. Ini KRR. Nih, ini apa nih? Niko. Mikoriza. Cuma kita yang ngejual dalam bentuk cair. Aku dulu pernah bener-bener habis-habisan dibully orang. Serbuk. Karena secara teoritis akademisi, Niko nggak bisa berkembang di dalam cairan. Di buku panduan apapun seperti itu. Pasti serbuk. Oke. Makanya ngembangin Niko biasanya orang dalam bentuk entah tanah, entah Mikoriza. apa macam-macam. Ada media. Masuk mikoriza. Ya, seperti gitu. Apapun jenis lainnya, hampir sama. Kok kenapa bisa gini? Ya itu kan diproses. Tak coba setetes airnya, besok tak coba 2 tetes, seterusnya. Sampai dia bisa beradaptasi hidup di air. Gak bisa, lihatkan aja, lihat bukan, Miko bukan ini. Selesai. Ya. Tapi kalau bilang ini mustahil, ya iya itu Miko ente, ini Miko gue kan itu. Mikolu. Paham ya? Kesimpulannya, jangan sekali-kali menyalahkan keilmuan seseorang. Siapa tahu kita belum nyampe ke situ. Nyampe. Ya. Oke, biar nggak kelihatan gobloknya nanti kita. Paham ya? Iya. Oke, apapun ya. Entah dari siapapun datangnya, ketika menurut kita ini nggak logik, jangan dulu tentang siapa tahu dia punya sesuatu yang kita perlu pernah mengalaminya. Paham ya? Oke, sampai situ. Secara garis besar Pak penerangin ini bisa dipahami. Silakan iseng-iseng nanti di rumah. Oke. Ayo. Yang sandarannya kan murah banyak lah di balai-balai, bahkan online juga banyak. Harganya paling cuma 100.000, yang 150.000 banyak gitu. Tapi biasanya itu paketnya di bawah 10 paket 4 biasanya yang jual-jual berai tadi. Termasuk triko yang di mana? Di lahan ya, entah di rumpun bambu itu dia 10 paket 4 rata-rata. Tapi bisa nggak dikuatin? Bisa, gayanya ya kayak tadi. Nanti kesananya walau alam namanya belum tentu jadi triko lagi. Pasti namanya hiji atau apa? Paham ya? Ngerti? Yuk lanjutin ya. Itu bonus saja. Misalkan gagal gitu ya, gimana lanjutannya? Kalau gagal, Ya ulang lagi. Lagi.